Bismillahirrahmanirrahim. Makalah yang ke-33 dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu annahu qala Az-zuhdu salah satu harufin. Zuhud itu ada 3 huruf kata Ibnu Abbas. Jadi kalau kita ngambil tafsir az-zuhud yang aslinya atau artikulasi zuhud dari Kamus Bahasa Arab atau KBBA, Kamus Besar Bahasa Arab, zuhud itu bertapa, tidak kemana-mana, tidak makan, atau mungkin makan dan minum terbatas, tidak bersosialisasi dengan lingkungan. Nah, cuman arti zuhud itu saya ulangi lagi berbeda tafsiran masing-masing para ulama, dan di sini Ibnu Abbas pun juga memberikan pernyataan bahwa zuhud itu terdiri dari 3 huruf. Yang pertama hurufnya huruf zai, zu. Yang kedua hurufnya huruf ha, zuh. Yang ketiga hurufnya huruf dal, dun, zuhdun. Nah, masing-masing huruf ini mempunyai arti. Kata Ibnu Abbas, adapun zai zadun lil ma'adi, yaitu punya bekal, punya biaya ke tempat kembali kita. Apa itu tempat kembali kita? Apa itu tempat kembali kita? Ailil akhirati, akhirat tempat kembali kita itu. Jadi kalau kita mau dan ada tujuan ke tempat kembali kita, kita harus punya bekal. Kita masih di alam dunia, dan satu saat kita akan menuju ke tempat kembali kita. Tempat kembali kita itu akhirat. Ya nggak ada bedanya ketika orang merantau dari kampung masing-masing ke Jakarta, ke Jabodetabek lah. Namanya merantau, yang satu saat dia akan kembali ke tempat kelahirannya dia pada. Tentunya kan yang namanya kembali atau pulang kampung itu sebuah bekal. Ya malu lah bertahun-tahun tinggal di Jakarta, bertahun-tahun tinggal di Bekasi, boro-boro ngebangun rumah di kampungnya masing-masing, boro-boro ngebeli pekarangan, boro-boro beli sawah, atau boro-boro memakmurkan keluarga yang di kampungnya. Buat diri sendiri aja susah payah. Itu kan rugi namanya. Berpuluh-puluh tahun di tempat perantauan, boro-boro bawa duit malah belangsa. Nah itu. Nah, gak jauh bedanya hal kita. Ketika kita hidup di dalam dunia, kata Ibnu Abbas, kita ini ada tempat kembali. Jadi ada rumah yang abadi, ada rumah yang asli tempat kita, yaitu akhirat. Nah, akhirat ini sama halnya seperti orang merantau, harus punya bekal. Kalau nggak punya bekal, sengsara nanti. Apa yang dimaksud bekal menurut Ibnu Abbas? Wahwa taqwallah. Bekal yang paling pokok utama buat bekal kita nanti pada saat kita kembali ke rumah asal kita, yaitu takwa kepada Allah. Ini aja udah kata Ibnu Abbas. Bekal yang paling kuat, bekal yang paling pokok, bekal yang paling utama yaitu takwa kepada Allah. Udah jalankan perintah Allah, jauhi larangan atau cegah yang dicegah oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang dilarang oleh Allah jangan dijalankan. Yang diperintahkan oleh Allah udah jalankan semampu kita. Nah, itu kata Ibnu Abbas. Terus yang kedua, dari zuhdun itu ada huruf H. Huruf H ini petunjuk, hudan liddin, petunjuk untuk agama kita, agama Islam. Nah, tentunya kita ini punya agama yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, agama Islam. Harus punya jalan agar senantiasa jalan yang menyambungkan antara kita selaku manusia dan agama kita yang dipeluk oleh kita, agama Islam. Harus ada jalan agar senantiasa jalan itu menjembatani
ila tariqil Muhammadiyati, terhadap jalan menuju apa-apa yang dibawa oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak banget. Pokoknya intinya lah gitu. Intinya ketika kita sudah di dalam agama Islam dan ketika kita sudah memeluk agama Islam, dan kita ini kan udah dari lahir pun juga udah Islam karena ibu kita dan bapak kita Islam. Kita seorang muslim, sudah dibentuk dari lahir. Nah, setelah akil balik tentunya ada kewajiban-kewajiban yang harus dijalankan oleh seorang muslim. Yang kewajiban ini sebagaimana Allah wahyukan kepada baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam melalui Al-Qur'an yang 30 juz merupakan mukjizat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan banyak perintah-perintah Allah melalui sabda Rasul, hadis-hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Inilah bagaimana supaya menyambungkan agar senantiasa agama yang dipeluk oleh kita dan kita sudah menjadikan muslim, dan tidak sekedar muslim cuman tulisan doang kita muslim, tapi bisa menyambungkan dengan ajaran Nabi Muhammad SAW, yaitu jalan yang mana jalan tersebut yang sudah dibentangkan oleh baginda Rasulullah SAW. Ini loh jalan yang ihdinas siratal mustaqim. Ihdina, tunjukkanlah kami siratal mustaqim, terhadap siratal mustaqim. Siratal mustaqim, jalan yang lurus, jalan yang lempeng, jalan yang lurus. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Itulah jalan-jalan yang memang sudah Allah ridhoi, Allah yang sudah berikan nikmat kepada mereka-mereka. Tatkala mereka-mereka memasuki dan menuju dan berjalan di jalan tersebut, mereka akan selamat, kecuali orang-orang yang tidak diridhoi, kecuali orang-orang yang dimurkai oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang disebut sulukun tariqun yusalu ila tariqil Muhammadiyah. Nah, paham? Jelas. Dan yang ketiga, wadalu dawamun ala taati. Zuhud diartikan oleh Ibnu Abbas ada dal artikulasinya dawamun ala taat, yaitu dawam atas taat, langgeng, istiqomah. Ketika kita sudah mencapai titel zuhud, kita harus menjalankan ibadah itu terus continue, terus istiqomah. Kalau udah A ya A, jadi tidak ngeplis, kalau bahasa ini mengeplis begini nih, ngeplis tuh gitu. Jadi asal ada yang ngajak gitu aja, udah melengos, ngikut ke yang ngajak. Padahal kita posisi lagi sedang taat kepada Allah. Ada yang bisikin gitu ya. Padahal yang bisikin itu sepele kalau dibandingkan dengan taat kita kepada Allah, tidak ada apa-apanya. Contoh, ketika kita mau ngaji, kita udah istiqomah, kita mau ngaji. Padahal sepele, ada yang ngajak nongkrong dulu, balik ke tempat nongkrong, melengos ke tempat nongkrong. Jadi yang ngaji enggak. Padahal kita sudah istiqomah mau ngaji. Nah itu kata Ibnu Abbas, zuhud itu sekali lagi terbagi dari 3 huruf, huruf zai, huruf ha, dan huruf dal. Dan masing-masing huruf ini mempunyai artikulasi yang sangat buat kita dan bermanfaat buat kita. Dan kalau 3 huruf ini dijalankan atau dilaksanakan, diaplikasikan buat kita alias keberlangsungan hidup kita, tentunya akan selamat. Itu zai, zuhud.